Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 7 semester 1. Di materi yang ke-6 ini kita akan belajar bagaimana cara belajar efektif dengan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Belajar adalah proses yang dilakukan setiap hari oleh siswa. Namun, tidak semua siswa memiliki cara belajar yang sama. Beberapa siswa lebih mudah belajar dengan cara melihat atau visual, mendengar atau auditori, atau bergerak langsung atau kinestetik. Dalam materi ini kita akan mempelajari berbagai gaya belajar yang ada dan bagaimana siswa dapat menemukan metode belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oke, kita akan awali dengan melihat pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara seseorang memproses informasi dan belajar secara efektif. Ada 3 gaya belajar utama yang akan kita pelajari. Yang pertama, gaya belajar visual. Individu dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami informasi melalui penglihatan. Mereka lebih nyaman belajar dengan menggunakan gambar, diagram, grafik, peta, atau membaca teks yang disajikan dengan jelas. Mereka biasanya suka mencatat dan membuat peta, konsep, atau mind mapping untuk memahami materi. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Individu dengan gaya belajar auditori lebih efektif belajar melalui pendengaran. Mereka bisa lebih memahami informasi ketika mendengarkan penjelasan guru, berdiskusi, atau mendengarkan rekaman. Mereka suka berbicara dan sering mengulangi informasi secara lisan untuk memahaminya dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya belajar kinestetik belajar paling efektif melalui gerakan dan aktivitas fisik. Mereka lebih suka mencoba sesuatu secara langsung, melakukan eksperimen, atau belajar dengan menggunakan alat peraga. Mereka sering belajar sambil bergerak atau menggunakan tangan mereka. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi gaya belajar? Agar belajar menjadi lebih efektif, penting bagi individu untuk mengenali gaya belajar dominan. Cara termudah untuk mengidentifikasi gaya belajar adalah melalui kuesioner atau refleksi diri. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari setiap gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Individu senang mencatat, menyukai gambar atau warna, dan lebih mudah mengingat informasi yang dilihat. Kemudian, gaya belajar auditorial. Individu yang memiliki gaya belajar auditorial ini senang mendengarkan, lebih peka terhadap suara, dan dapat mengingat informasi lebih baik setelah mendengar penjelasan. Kemudian, gaya belajar kinestetik. Individu dengan gaya belajar ini lebih senang bergerak, menggunakan tangan untuk menjelajahi objek, dan lebih suka belajar melalui praktek. Setelah individu mengenali gaya belajar mereka, mereka bisa menyesuaikan metode belajar yang sesuai. Berikut ini adalah beberapa metode belajar yang bisa diterapkan sesuai dengan masing-masing gaya belajar. Yang pertama, metode belajar untuk siswa visual. Kita bisa melakukan beberapa cara, yaitu menggunakan gambar dan diagram. Membuat diagram, grafik, atau mind map untuk membantu memahami konsep. Kemudian bisa menulis catatan. Siswa visual sering merasa terbantu dengan mencatat materi pelajaran dengan rapi dan terstruktur. Kemudian membaca dan menggarisbawahi. Membaca materi dan menandai bagian penting dengan warna berbeda membantu memperjelas pemahaman. Selanjutnya yang kedua, metode belajar untuk siswa auditori. Yang pertama, mendengarkan penjelasan. Siswa auditori lebih efektif belajar dengan mendengarkan guru atau rekaman suara. Kemudian diskusi kelompok. Siswa bisa berpartisipasi dalam diskusi yang memungkinkan siswa auditori untuk berbicara dan mendengar ide-ide dari teman-temannya. Kemudian, mengulang materi dengan suara keras. Siswa dapat mengulang pelajaran secara lisan atau merekam suara mereka dan mendengarkannya kembali. Selanjutnya yang ketiga, metode belajar untuk siswa kinestetik. Kita bisa melakukan beberapa hal berikut ini, yaitu belajar sambil melakukan eksperimen, praktek langsung, dan melakukan tugas-tugas yang melibatkan gerakan fisik sangat membantu siswa kinestetik. Kemudian menggunakan alat peraga, menggunakan benda fisik atau model untuk memahami konsep, dan yang terakhir belajar sambil bergerak. Siswa kinestetik bisa belajar lebih baik sambil bergerak, seperti berjalan-jalan saat menghafal atau melakukan aktivitas fisik yang terkait dengan pelajaran.
Nah, apa pentingnya menyesuaikan metode belajar dengan gaya belajar? Mengetahui gaya belajar kita dapat membantu meningkatkan efektivitas belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga penting bagi mereka untuk memilih metode yang sesuai agar dapat memahami pelajaran dengan lebih baik dan mencapai hasil belajar yang optimal. Berikut ini ada beberapa langkah untuk menerapkan gaya belajar. Setelah mengetahui gaya belajar, siswa diharapkan untuk mencoba dan menerapkan metode belajar yang sesuai dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, yang pertama, siswa visual dapat memperbanyak pembuatan diagram atau mind mapping. Kemudian siswa auditori dapat merekam penjelasan guru dan mendengarkannya kembali. Yang ketiga, siswa kinestetik dapat mencoba praktek langsung atau menggunakan gerakan untuk belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang unik. Dengan mengetahui gaya belajar kita sendiri, kita bisa menemukan cara belajar yang paling cocok, sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Dengan metode yang tepat, prestasi akademik pun bisa meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengenali gaya belajar masing-masing dan menerapkan metode belajar yang sesuai. Nah, kita bisa memberikan tantangan untuk siswa setelah mempelajari materi ini. Tugasnya adalah mencoba terapkan gaya belajar yang telah kita kenali selama 1 minggu ke depan. Perhatikan apakah gaya belajar tersebut membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih baik. Demikian tadi materi tentang cara belajar efektif, metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing individu. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.